Halo pemirsa SSTV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Edo di sini dan kali ini Edo berada di depan pintu gerbang MTS Darul Mukmin dan karena hari ini adalah merupakan kita akan meliput profil dari MTS Darul Mukmin. Nah, apa aja fasilitas yang ada di sekolah ini dan ruangannya ada berapa dan siswanya ada berapa. Oke, nanti kita cross check sama ibunya dan kita tanya dengan kepala sekolah yang ada di sekolah MTS Darul Mukmin. Di acara kita SSTV Goes to School. Oke, yuk kita masuk untuk melihat kegiatannya dan ruangannya. Oke, kita masuk ke dalam ruangan kepala sekolahnya. Ini adalah ruangan kantor Madrasah Sanawiyah Darul Mukminnya. Nah, oke, kita temui kepala sekolahnya secara langsung. Oke, pemirsa SSTV, ini adalah kepala sekolah dari Darul Mukmin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan Ibu siapa? Bu Nurmili SAG. Beliau ini adalah kepala sekolahnya. Nah, mungkin kita akan meliput berbagai profil, berbagai kegiatan juga profil sekolah dari Darul Mukmin. Mungkin bisa mengantar kami, Bu, untuk keliling-keliling. Oke. Kita mungkin pertama ke ruangan kegiatan ekstrakurikuler untuk muhadharah dulu. Di situ nanti ada kegiatan pidatonya, ada langsung BTQ, baca tulis Al-Qur'an. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke ruangan lab, baru kegiatan di lapangannya. Oke. Ini adalah ruangan apa, Bu? Ini ruangan kelas 9A yang biasanya kita gunakan untuk kegiatan muhadharah sama BTQ. Yang biasanya kita laksanakan kegiatannya itu hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Oke, kita bisa melihat ke dalam kegiatan mereka di sini. Mereka ini sedang ngapain, Bu? Mereka ini sedang melaksanakan suatu kegiatan yang mana nanti ada rangkaian dari baca tulis Al-Qur'an, terus ada pidatonya. Mungkin nanti akan kami tampilkan beberapa siswa yang memperagakan kegiatan yang kami lakukan itu. Oke, kita menuju ke ruangan selanjutnya. Mungkin ada kegiatan belajar atau langsung ke ruangan mana, Bu? Kegiatan di ruang lab sana ada kegiatan belajar mengajar di ruang lab komputer mereka. Oke, sekarang kita akan menuju ke ruang lab komputer. Yuk. Nah, sebenarnya ada berapa ruangan di MTS ini, Bu? Fasilitas yang ada di sini ada 5 ruangan. Yang mana masing-masing ruangan itu ada jumlah siswanya berkisar antara 32 dan 36 siswa. Dan juga untuk selain itu juga kita memiliki ruangan perpustakaan ada, juga ruangan lab komputer juga ada yang kita gunakan. Fasilitas juga ruangan keterampilan juga ada kita gunakan seperti itu. Dan di sini kelas satunya ada berapa ruangan, kelas 2-nya ada berapa ruangan? Kalau kelas 1 ada 2 ruangan, kelas 3 ada 2 ruangan, kelas 2-nya ada 1. Oke. Dan di sini fasilitas-fasilitas di luar ruang kelas itu sendiri ada apa aja, Bu? Fasilitas yang pertama kita ada punya lapangan bola voli, terus
di depan ini mereka diberi pelajaran, pengarahan oleh instruktur untuk memahami tentang mengoperasikan komputer, perangkat-perangkat yang ada yang sedang mereka pelajari ini. Ini biasanya antara berarti teori dulu langsung praktek di sistem seperti itu Bu ya di sini. Sistemnya teori, setelah teori disampaikan, anak-anak langsung dipraktekkan. Karena kalau kita hanya teori tanpa praktek seperti bahan seperti mereka nggak juga cepat memahami. Jadi setelah instruktur menyampaikan apa-apa yang harus mereka pahami sambil mereka melihat penjelasan dan melihat layar, mereka akan cepat memahami tentang sistem operasional komputer ini. Oke, sekarang kita akan menuju ke fasilitas yang berikutnya. Fasilitas apa lagi Bu yang akan ditunjukkan Ibu? Fasilitas tempat ibadah yang biasanya kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, dan juga kalau jam-jam sekolah seperti ini ada kegiatan ibadah sholat bersama ketika tiba saat sholat bersama, dan juga kita akan melihat ruangan yang digunakan di sebelah sana, ruangan kelas 7 dan kelas 7 yang di sebelah musola itu. Mungkin itu nanti sambil kita bisa melihat ruangan yang kita gunakan di sana. Iya, ini adalah sekolah yayasan Bu ya. Ini menaungi ada berapa sekolah di sini Bu? Di sini ada 4 sekolah dari RA, MI, MTS sama Madrasah Aliyahnya. Karena kami dari satu yayasan, satu lingkup, jadi fasilitas yang di sini juga bisa digunakan dari keempat sekolah tersebut. Nah, karena berlingkup dari satu yayasan. Seperti tempat ibadah, kami bisa gunakan bersama-sama dalam kegiatan keagamaan. Misalnya ada kegiatan keagamaan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kita gabung pelaksanaan dalam satu yayasan. Cuman kalau untuk kegiatan ekstra, kita masing-masing punya jadwal tersendiri, baik dari SD-nya, MTS-nya maupun di MA-nya itu. Jadi untuk MTS ini sendiri itu sebenarnya apa ya Bu? Jumlah siswanya setiap tahunnya seperti apa Bu untuk perkembangan? Kalau untuk perkembangan setiap tahun ya ada pasang surut, artinya kadang ada yang naik, kadang turun. Seperti tahun ini kami ada sedikit penurunan. Seperti tahun-tahun kemarin, tahun ini kami ada 117 siswa, ada sekitar, kalau tahun yang dulu ada 133, mungkin karena dilihat dari berbagai faktor barangkali ya, kalau melihat dari sisi sekolah kami mungkin karena sekolah swasta, tapi kami ingin lebih maju lagi, artinya itu untuk jadi minta dorongan dari masyarakat, dari pemerintah daerah, dari tokoh-tokoh masyarakat untuk memajukan sekolah yang di bawah yayasan naungan meskipun sekolah swasta gitu. Oke, ini trik apa yang melihat penurunan yang pendaftaran siswa di sini, trik apa yang akan dilakukan dan telah dilakukan oleh Ibu sebagai pihak kepala sekolah? Ya, kami sudah melakukan berbagai trik, artinya dengan berbagai menyebarkan brosur, terus menyediakan fasilitas, ada bebas biaya bagi anak siswa miskin, kami menyiapkan dana untuk siswa miskin, juga menyiapkan fasilitas sarana penunjang bagi siswa yang rumahnya jauh, kami sediakan alat transportasi, itu juga untuk ketika trik penerimaan siswa baru. Alhamdulillah tahun ini target kami kemarin 2 kelas, alhamdulillah terpenuhi 2 kelas. Mungkin jadi kedepannya lagi kami ingin lebih maju, ingin lebih meningkatkan lagi dengan berbagai trik. Insya Allah mudah-mudahan bisa terpenuhi fasilitas yang ingin kami capai gitu untuk kemajuan sekolah ini. Ya, sekarang kita menuju ke Musola. Nah, kita sekarang berada di depan musola. Nah, musola ini selain untuk merayakan hari-hari besar keagamaan, Bu, itu digunakan untuk apa aja, Bu? Iya, biasanya kita gunakan untuk kegiatan pengajian anak-anak itu sudah terjadwal. Terus juga biasanya digunakan untuk praktek.
ceramah, pidato yang fasilitas yang ada di sini. Juga biasanya juga ada pengajian antar guru-guru dari guru-guru yang bernaung di bawah yayasan ini. Misalnya kami ada pengajiannya setiap bulan diadakan sore terjadwal gitu dalam seperti ini. Jadi tidak hanya untuk kegiatan keagamaan, kegiatan ini juga mencakup untuk pengajian, untuk praktek siswa, juga ketika untuk praktek pelaksanaan sholat mereka sebelum saat itu semua kita gunakan fasilitas yang ada di sini. Dan mengingat juga ini adalah sekolah swasta yang bernuansa Islami, jadi di sini memang ditekankan untuk nilai-nilai agama, Bu. Ya, kami sangat menekankan dari segi nilai-nilai agamanya, budi pekertinya, akhlaknya. Jadi di sini kami menginginkan siswa-siswa yang lulus dari sini memiliki akhlak, budi pekerti dan nuansa keagamaan yang betul-betul ada pada diri mereka. Artinya imtak dan iptek mereka itu betul-betul kita ingin tanamkan supaya bisa mereka terapkan ketika mereka sudah lulus dari sini nanti. Jadi tidak hanya kecerdasan intelektual yang ditekankan di sini, tapi bahkan kecerdasan secara spiritual juga. Iya, di sini juga kita menemukan visi misi kita itu ipteknya, imteknya itu harus unggul. Artinya mereka keluar tidak hanya menguasai dari ilmu umum, tapi juga ilmu agama disatukan. Jadi antara dunia akhiratnya mereka sudah bisa memiliki pegangan itu ketika mereka keluar dari sini. Itu. Jadi ini merupakan salah satu keunggulan dari MTS ini, Bu ya? Ya, alhamdulillah kami mengunggulkannya dari segi tujuan, baik dari visi misi, tujuan itu kami unggulnya iptek dan imtaknya itu seimbang. Jadi mereka betul-betul nantinya memiliki kepribadian, memiliki akhlak, memiliki rasa kebersamaan itu dengan dari segi agama gitu. Nah, sekarang kita menuju fasilitas yang selanjutnya, Bu. Sambil di sini ini ruangan kelas 7. Terus ada fasilitas asrama yang kami miliki. Asrama ini yang kami menampung dari anak-anak yang jauh, yang di luar daerah, yang daerah Tran, ada yang dari daerah Bau sana mereka, ada yang dari daerah Tanjung Rangas yang ditempatkan di sini. Nah, jadi mereka di sini tidak dipungut biaya siapapun, mereka bebas tinggal di sini. Mereka bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini dan juga untuk biaya makan ada dari pihak sekolah yayasan yang memberi sebagian untuk mereka gitu. Ya, pemirsa SSTV, ternyata di sekolah ini memiliki asrama bagi anak-anak yang jauh. Dan syaratnya apa aja, Bu, untuk bisa menghuni asrama ini, Bu? Ya. Yang pertama ketika pendaftaran siswa kita melihat di situ alamat tempat tinggal mereka dulu. Kan kalau ada yang jauh misalnya dari Tran, terus yang dari Baung. Nah, lalu kita adakan sebuah tanya jawab sama mereka. Kalau mereka sekolah di sini tinggal di mana? Kan ada yang jawabannya yang ngontrak, tinggal di kos, otomatis kan mereka memerlukan biaya. Nah, jadi kami menyediakan fasilitas, tapi dengan syarat anak tersebut satu semester di sini prestasinya bagus. Terus dia bisa mengikuti kegiatan ekstra juga dengan bagus. Artinya fasilitasnya akan kami siapkan. Kalau anak yang berprestasi, di sini kami semua bebas biaya. Dan juga kita memberi mereka biaya melanjutkan ke SMA itu ada biaya dari sekolah dari sini. Kalau mereka memang selama duduk di sekolah sini berprestasi itu. Itu syaratnya selain tidak mampu dan juga berprestasi. Iya, itu selain tidak mampu mereka juga berprestasi. Tapi tidak dipungut biaya apapun. Tidak, mereka tidak kita pungut biaya apapun. Bebas tinggal di sini. Dan ini merupakan dari keunggulan dari sekolah ini ya, Bu ya, merupakan fasilitas, merupakan perhatian kepada siswa juga. Ya, ini suatu perhatian supaya mereka juga ada semangat untuk belajar. Terus orang tua juga tidak terlalu memikirkan beban biaya untuk kos atau tempat tinggal anak, karena mereka di sini dijamin dan di sini juga ada pengelola kosnya. Jadi mereka terhandle untuk pelaksanaan kalau malam hari mereka bisa difasilitasi belajar, kegiatan di musola gitu. Jadi semua bisa kita laksanakan gitu, iya. Jadi di sini yang tinggal tentunya dengan ruangan seperti ini ada batasan-batasan, ada berapa jumlah yang harus yang bisa tinggal di sini, Bu? Iya. Di sini semua cowok, nggak ada laki-lakinya yang tinggal di sini, nggak ada yang wanitanya.
Di sini karena fasilitasnya kecil, hanya terdiri dari 3 buah kamar, jadi minimal hanya sekitar 10 orang mereka. Dengan 1 orang pimpinan asramanya. Iya. Oke Bu, kita menuju ke ruang selanjutnya. Kita mungkin menuju ke ruang kelas atau ada fasilitas lain Bu yang bisa ditampilkan? Sekarang kita ke ruangan kelas. Nanti mungkin setelah ini kita akan menampilkan kegiatan-kegiatan ekstra di lapangan yang dilakukan anak-anak di sore hari. Itu mungkin itu saja. Tapi nanti juga ada kegiatan salah satu persiapan muhadarah yang di ruangan sana tadi. Kita kembali lagi ke sana karena ada menampilkan kegiatan yang sudah yang kita laksanakan selama ini itu ya. Bagi anak-anak yang pramuka, tetap berada di tempat karena masih dalam giliran latihan. Ya, anak-anak yang tetap berada di tempat tidak boleh berubah. Ya, silakan harus berhenti istirahat, tapi jangan berubah. Ya, nanti selesai di atas, langsung yang pramuka siap dengan posisinya masing-masing. Di atas, silakan Bapak Ibu nanti naik di atas. Baru anak-anak langsung tampil. Nah, pemirsa SSTV, tadi kita sudah melihat berbagai fasilitas yang ada di MTS Darul Mukmin. Sekarang kita akan melihat apa aja kegiatan ekstrakurikulernya. Tapi kita akan berkenalan dulu dengan bidang kesiswaan. Namanya adalah beliau ini adalah Pak Abdul Aziz. Ya. Bapak Abdul Aziz adalah bagian kesiswaan. Ya, saya bagian kesiswaan di MTS Darul Mukmin ini. Oke, di belakang kita juga sudah ada guru-guru sekolah dari MTS. Mungkin kita bisa kenalkan satu-satu. Ya, ini adalah profil dari guru-guru MTS Darul Mukmin. Ini bisa dimulai, bisa Bapak Aziz sebutkan ini yang sebelah sini. Oh, ini yang sebelah ini yang pertama, ini Pak Pujianur. Ya, ini TU kami, ya, TU MTS Darul Mukmin. Kemudian untuk yang satunya ini Pak Nenin Mamat Andilono, ini guru TIK kami. Ya, untuk pelajaran komputer, les komputer beliau yang menangani, dan juga lab komputer juga beliau yang menghandle semuanya. Ya. Terus yang berikutnya ini Ibu Rizka Napisah. Ya, Ibu Rizka yang pasti Ibu Rizka. Beliau ini guru bahasa Inggris kami. Ya. Nah, berikutnya ini Ibu Suyani. Ya. Beliau ini guru bahasa Arab. Ya. Yang jelas PAI juga beliau ngajar juga pelajaran PAI. Berikutnya mungkin ini guru senior kami juga, ya, Ibu Umi Rahmawati, Umi Hidayati, ya betul, Umi Hidayati. Beliau ini ngajar akidah akhlak atau SKI juga beliau ngajar. Dulu beliau megang mata pelajaran akidah akhlak, dan sekarang beliau ngajar SKI juga. Nah, selanjutnya ini kepala sekolah kami, Ibu Nurmili SAG, ya. Beliau adalah kepala sekolah yang ideal mungkin. Soalnya di Kuala ini kepala sekolah perempuan hanya beliau aja yang
yang perempuan. Yang mungkin dari sekolah lain belum ada mungkin kepala sekolah perempuan. Beliaulah kepala sekolah pertama SMP pertama di Kuala ini. Lanjutnya ini Ibu Nurul Hidayah, ya, Nurul Hayati, ya, beliau Ibu Nur Hayati. Beliau ini ngajar mata pelajaran IPA, fisika, ya, itu beliau. Kemudian selanjutnya ini Ibu Nisa, ya, Ibu Nisa ini guru bahasa Indonesia, Pak. Guru bahasa Indonesia. Selanjutnya ini Ibu Nur Sobah. Beliau ngajar muluk dan beliau juga di perpustakaan juga beliau sebagai kepala perpustakaan. Jadi kalau yang berurusan dengan anak-anak yang pengen pinjam buku atau pengen baca-baca buku di perpustakaan bisa langsung dengan Ibu Nur Sabah. Yang terakhir adalah ini Pak Firdaus. Beliau adalah salah seorang guru senior juga di MTS Darul Mumin ini. Beliau megang mata pelajaran olahraga. Iya, kebetulan ini mantan guru saya, Pak. Oh iya, berarti reuni dong kalau begitu. Reuni. Ya, pemirsa SSTV, demikianlah profil dari guru-guru SMP MTS Darul Mukmin. Dan kita akan menyaksikan penampilan dari grup Rebana MTS Darul Mumin. Iya, kita saksikan bersama. Ini dia penampilan mereka. Tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari Rebana MTS Darul Mukmin dan sekarang kita akan menyaksikan apa nih, Pak? Ini pramuka, ya, ekstrakurikuler kami. Ini biasanya kami itu melaksanakan kegiatan pramuka hari Kamis sore, ya, sekitar jam 3 setelah sembahyang asar. Itu 1 minggu sekali, ya, hari Kamis. Ya, kita bisa lihat penampilan anak-anak.
Nah, ini yang tadi kita sudah menyelesaikan latihan baris berbasis pramuka, Pak ya. Nggih. Jadi sekarang ini mereka ngapain aja ini? Ini mereka apa namanya simulasi kegiatan untuk penyelamatan, misalkan kalau ada yang apa namanya yang kecelakaan ya. Makanya mereka ini membuat simbol tali temali untuk ngangkut orang yang misalkan ada yang kecelakaan, jadi mereka yang apa namanya yang bisa menyelamatkan gitu. Jadi ini tandunya, jadi mereka bikin tandu, memanfaatkan tongkat yang ada, kemudian dengan tali juga ya. Artinya ini belajar mereka, mendidik mereka untuk memanfaatkan ya barang yang ada, walaupun itu sebetulnya bukan sesuatu yang bisa digunakan untuk apa namanya ngangkat orang, tapi memanfaatkan fasilitas yang ada pada saat itu misalkan. Ciptakan sebuah kreativitas. Iya itu. Dan ini di bidang pramuka ekstrakurikuler ini sebenarnya ini berdasarkan minat atau memang perekrutan seleksi dulu, Pak? Kalau untuk di kegiatan kami di MTS Darul Mumin, untuk seluruh kegiatan ekstra ya, itu pertama memang minat anak itu sendiri, kita melihat apa namanya potensi yang mereka miliki, kemudian kita arahkan mereka ya, kita beri pilihan mereka maunya kemana, mau ngambil misalkan ngambil ekstrakurikuler apa, mau di pramuka atau di rebana atau olahraga atau di mahadoroh. Jadi ini mereka ini anak-anak pramuka ini sudah apa namanya atas kemauan mereka ya, itu Pak. Oke, tadi kita sudah melihat kegiatan ekstrakurikuler. Sekarang selanjutnya kita akan melihat ada lagi mungkin ekstrakurikuler yang lain, Pak. Ini ekstrakurikuler untuk apa namanya olahraga. Kebetulan kita sekarang ada di apa namanya anak-anak putri sedang latihan voli. Kita bisa lihat anak-anak gimana latihannya kan. Yang jelas ini semua kami lakukan atau tujuan kami mengadakan serangkaian kegiatan ini adalah dalam rangka mengembangkan, menggali potensi anak didik kami, Pak. Dan yang pertama tadi kita lihat adalah rebana. Itu semua kami berikan pelatihan, kami berikan pengetahuan ekstra. Itu tujuannya mungkin sekarang ini kan kita sudah sering melihat kenakalan remaja ya kan. Dengan adanya kegiatan ekstra ini kami berharap itu bisa mengalihkan artinya mereka ya hal-hal yang negatif ya jadi positif. Artinya kita itu betul dengan kita mengadakan ekstrakurikuler, mereka yang tadinya ingin melakukan kegiatan yang tidak baik ya, ada penyalurannya dengan kegiatan ekstrakurikuler ini, sehingga mereka tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Itu adalah serangkaian tujuan kami mengadakan kegiatan ekstra ini. Yaitu. Ya, tadi kita sudah melihat
atraksi ekstrakurikuler yaitu volleyball putri. Nah, sekarang kita akan melihat apa lagi nih, Pak, untuk ekstrakurikuler. Ini futsal ya. Untuk apa namanya ekstrakurikuler olahraga futsal sama seperti yang putri tadi. Untuk kegiatan futsal ini apa istilahnya kami wajibkan turun itu mulai dari siswa kelas 1 sampai kelas 2. Yang kelas 3 saat ini sudah tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler lagi karena mereka harus menghadapi bimbel ya, fokus menghadapi persiapan untuk UAN nanti. Jadi ini untuk futsal ataupun kegiatan olahraga yang lain untuk saat ini mulai bulan Oktober kemarin sudah anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Ya, ini futsal. Ini antara kelas 1 dengan kelas 2 ini gabungan. Ya mungkin itu, Pak. Ini apa pernah dari ekstrakurikuler pernah mengikuti kejuaraan atau lomba itu, Pak? Kalau untuk perlombaan ya biasanya itu Porseni itu setahun sekali itu sering diadakan, baik itu di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Dulu kami pernah untuk cabang poli ya, bukan cabang futsal ini. Dulu kami pernah waktu cabang poli kami pernah juara 1 poli putri tingkat kecamatan dan juga kami pernah juara 1 poli putri di tingkat kabupaten. Ya Porseni dulu. Ya mungkin itu. Nah, pemirsa SSTV, tadi kita sudah melihat ekstrakurikuler untuk sepak bola dan futsal, futsal dan volleyball putra. Dan sekarang kita akan melihat ekstrakurikuler apa lagi? Ini muhadharah Pak ya, apa namanya belajar berpidato. Kita bisa lihat masuk ke dalam. Oke, kita lihat ke dalam yuk. Mungkin bisa dijelaskan ini sedang ngapain mereka ini, Pak? Ini kegiatan muhadharah atau belajar berpidato yang mana ini bertujuan adalah mendidik siswa kami, anak didik kami ini untuk punya mental ya, bisa tampil di depan orang banyak, di depan umum. Ya mungkin ini adalah salah satu dasar atau fondasi ya, siapa tahu di antara mereka ini nanti ya bisa menjadi seorang pemimpin ya kan, pemimpin yang pemimpin dalam bidang agama. Kemudian kegiatan muhadharah ini atau belajar berpidato ini kami laksanakan setiap hari Senin kalau nggak salah, ingat Bapak, hari Selasa ya. Ini setiap hari Selasa pagi oleh guru muluknya dan juga guru muhadharahnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kegiatan ini adalah untuk mengasah kemudian memunculkan potensi-potensi yang mereka miliki ini mungkin terpendam. Dengan kami sebagai sekolahan ini memfasilitasi ya. Kami berharap potensi-potensi yang anak didik kami miliki ini bisa betul-betul mereka kembangkan. Mungkin itu, Pak. Mereka mungkin juga selain memiliki kecerdasan secara intelektual, mereka spiritual gitu ya. Ini apakah mereka ini ada yang sudah ikut lomba, Pak? Ada di antara siswa kami khususnya untuk muhadharah atau belajar berpidato.
kami kemarin ikut lomba PASI ya. PASI kemarin di tingkat kabupaten, yang kemarin di Kabupaten Sulian juga atau Kecamatan Sulian Hilir sebagai tuan rumah kemarin tingkat Kabupaten Sulian. Salah seorang siswa kami ada yang juara 1 untuk cabang lomba pidato bahasa Indonesia. Untuk muhadoroh ya, ini dibimbing oleh ibu kami, ini ibu Suyani. Beliau sendirian untuk membimbing muhadorohnya. Belajar berpidatonya adalah ibu Suyani. Beliau ini apa namanya, untuk muhadoroh sendirian aja beliau membimbing ya. Jadi untuk latihan ini biasanya setiap minggu, dan kalau mengikuti lomba itu persiapannya berapa kali? Persiapannya 3 kali dalam seminggu. Tapi kalau mendekati harinya itu sudah kita gunakan hampir 1 minggu itu 5 kali. Karena ini memang latihan berpidato, otomatis yang kami ikuti dalam event-event lomba kayak MTQ ya, kemudian seperti kemarin PASI, kami untuk sementara cuma bisa mengikuti perlombaan pidato bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga pernah, bahasa Arab juga pernah. Hanya saja kami tidak pernah menjuarai untuk cabang bahasa Arab. Namun alhamdulillah untuk cabang yang diperlombakan bahasa Indonesia kami pernah meraih juara 1 di tingkat kabupaten untuk festival anak soleh kemarin.
Bagaimana Bu? Mungkin bisa Ibu ceritakan? Mungkin sekilas kita beri gambaran sebelum MTS Darul Mukmin ini kan berdiri dalam satu yayasan. Sebelum ada MTS ini berawal dari adanya Madrasah Ibtidaiyah dulu, yang mana kurang lebih sekitar tahun 86 itu berdiri di lokasi Jalan Adam Malik yang dulunya Jalan Sulawesi, sekarang Jalan Adam Malik. Mungkin di situ berjalan sekitar pendidikannya kurang lebih 4 tahun sekitar di situ. Setelah itu nanti pindah lagi lokasi MI Darul Mukmin itu ke belakang Tugu Pahlawan, di Bangun Pahlawan itu. Di situ juga sempat berjalan pendidikan kurang lebih sekitar 3-4 tahun juga. Baru ada tanah wakaf, artinya yang diserukan antara Pak Haji Samsudin dulu dengan tokoh masyarakat di sini. Akhirnya satu keputusan mereka ingin mendirikan satu yayasan yang dilingkup dalam satu yayasan, tadi dari RA, MI, MTS dan Madrasah Aliyah yang bertempat di Jalan Pelita. Nah, akhirnya di bawah rintisan dari Pak Haji Samsudin dan juga orang-orang yayasan, akhirnya berdirilah di lokasi ini Madrasah Ibtidaiyah yang pertama kali. Setelah itu baru dilanjutkan dengan Madrasah Aliyah, baru Madrasah Sanawiyahnya. Kalau Madrasah Sanawiyah sendiri berdiri tahun 1995 sampai sekarang. Di Madrasah Sanawiyah ini langsung pada tahapan mulai berdiri itu sudah ada 4 pergantian kepala sekolah. Yang pertama dipegang oleh Pak Komri, yang kedua Pak Sukarmin, setelah itu ada Pak Andi Darese, ada Pak Mubarak, 5 baru terakhir saya sendiri. Ya, Ibu sendiri menjabat sebagai kepala sekolah MTS Darul Mukmin berapa lama, Dek? Saya baru 1 periode, 1 tahun lebih, diangkat bulan Juli 2010 kemarin, baru saja. Diangkat di sini, saya diperbantukan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan. Iya, sampai sekarang masih menjabat di sini. Alhamdulillah. Ya. Oke, untuk periode pergantian kepala sekolah itu di sini berlaku seperti biasa pada umumnya atau mungkin ada perbedaan, Bu? Oh, di sini ada perbedaan. Pergantian kepala sekolah di sini tidak seperti sekolah negeri batas 5 tahun, 6 tahun tidak. Di sini karena dia yayasan, jadi kayaknya sistem kepercayaan itu ada. Dan juga kepala sekolah yang dulu karena di sini sekolah yayasan, mereka ikut tes pegawai negeri lulus, akhirnya mereka mutasi ke tempat lain. Jadi guru yang di sini mungkin dianggap guru senior, terus juga ya lebih mungkin ya ada kemampuan lalu diambil alih disuruh oleh yayasan memegang kepercayaan itu, seperti itu. Jadi sekolah di sini Ibu dipercaya untuk memimpin sekolah ini sebagai kepala sekolah. Di sekolah ini ada berapa guru yang mengajar ini, Bu? Jumlahnya ada 17 orang guru. Di sini ada 2 orang guru yang diperbantukan dari sekolah negeri. Di sini yang lainnya dari honor yayasan, dari honor sekolah semua di sininya. Iya. Juga ada tenaga TU, terus tenaga PNS-nya ada 3 orang di sini dari perbantuan dari SMP 4 kemarin. Iya. Untuk ruangan tadi ada 6 ruangan, Bu ya. Ada 5 ruangan dan siswanya di sini jumlahnya berapa, Bu? Untuk ruangan kita ada 5 ruangan. Kelas 1 ada 2, kelas 2 ada 1, dan kelas 3-nya ada 2 ruangan. Untuk sementara yang terdaftar siswa kami itu ada 117 yang terdaftar, yaitu masing-masing ruangan itu ada yang terdiri dari 26, ada juga 23 siswa dari masing-masing 5 ruangan itu. Dan kita juga ada fasilitas yang ruangan lain, ada ruangan lab komputer, juga ada perpustakaan, musola juga ada. Bagaimana untuk tingkat kelulusan dari siswa MTS Darul Mukmin itu sendiri, Bu? Apakah selalu 100% atau ada penurunan, ada secara grafiknya, Bu? Kalau untuk 3 tahun ke depan, 3 tahun yang lalu kami alhamdulillah 100% semua lulus. Jadi untuk artinya tidak ada penurunan, semua lulus dalam angka 100% semua. Nah, itu. Dan ya untuk keunggulan sekolah swasta Darul Mukmin ini sendiri, Bu, mengingat
ini adalah sekolah nuansa Islami, tentunya dengan kekuatan nilai-nilai agamis yang ada di sini. Itu keunggulannya apa menurut Ibu sendiri? Alhamdulillah untuk 2 tahun berturut-turut kami dari ekstrakurikuler di bidang Qasidah Robana sudah sampai tingkat kabupaten. Alhamdulillah juga anak-anak ini sudah mendapat juara 2 di waktu itu tingkat Kabupaten MTQ di Manjul. Setelah itu di Hanau juga mendapatkan juara 2 dari Qasidah Robananya. Terus yang unggul lagi dari segi pidato, alhamdulillah siswa kami di Pasi kemarin juga dapat juara pertama. Terus dia dikirim ke tingkat provinsi mendapatkan juara harapan 1 di tingkat Kemnas waktu itu di provinsi di Palangkaraya. Nah, mungkin dari segi keunggulan lain di dalam bidang olahraga, kami setiap tahun mengikuti O2SN yang dilaksanakan bersama dengan Dispora ya, mengikuti kegiatan tersebut dari segi polinya, sepak bolanya juga alhamdulillah kita bisa juga meraih predikat meskipun tidak mencapai juara 1 gitu. Jadi menurut Ibu sebagai kepala sekolah apa yang harus ditingkatkan dan sangat perlu ditingkatkan di sekolah ini, Bu? Mungkin karena kita melihat dari sekolah kita ini kan bernuansakan Islam, artinya kita lebih menekankan ke arah keagamaannya, tapi juga kita tidak meninggalkan ke arah ipteknya. Seperti saya katakan tadi, kami di sini ingin unggul dari iptek dan imtaknya. Anak-anak menguasai iptek juga imtaknya bagus. Jadi nanti unggulnya mereka ketika di lulus ini keluar mereka menguasai dari bidang agama dan juga bidang umumnya seperti itu. Ya, pemirsa SSTV, kita tadi sudah meliput berbagai kegiatan yang ada di sekolah MTS Darul Mukmin. Ada ekstrakurikuler, ada berupa rebana, ada juga olahraga dan juga ada mudoranya dan yang lainnya, juga fasilitas-fasilitas yang ada dan juga ruang sekolah. Dan sebelum kita menutup edisi kali ini, kita mau tanya dulu harapan-harapan yang diharapkan oleh Ibu sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Saya selaku kepala sekolah di sini memiliki satu harapan, artinya kedepannya saya ingin sekolah ini lebih maju. Juga saya menginginkan lulusan dari sekolah ini yang bermutu dengan adanya beberapa fasilitas-fasilitas yang sudah kami siapkan, sudah kami sediakan. Dan juga yang terakhir saya ingin harapan saya siswa-siswi di sini nanti untuk kedepannya juga menguasai berbagai bidang pendidikan baik dari bidang umum maupun dari bidang agamanya. Ya mungkin dari Humas, Bu. Kalau dari kami terima kasih sebelumnya dari Humas mengharapkan setelah adanya kita ini kegiatan dari SSTV ke sekolahan kami mengharapkan masyarakat Kabupaten Seruyan mengetahui bahwa MTS seperti yang digambarkan yang ada di dalam SSTV itu. Dan harapan kedepannya masyarakat juga bisa bekerja sama dengan kami pihak sekolah. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyekolahkan anaknya. Iya, itu maksud kami dengan adanya ini kami juga berterima kasih. Jadi masyarakat lebih tahu selama ini karena masyarakat mungkin karena kurang ada kerjasamanya. Biasanya kalau kami mengundang, iya kurang promonya. Dengan adanya begini SSTV ini kami juga berterima kasih masyarakat akan lebih mengetahui ya dari kegiatannya itu sendiri. Terima kasih, Bu. Mungkin dari bidang kesiswaan untuk harapannya kepada siswa-siswa yang dibina ini, Pak. Kalau harapan saya pribadi sebagai kesiswaan MTS Darul Mukmin ini khusus untuk kegiatan ekstra kami berharap kegiatan ekstra ini betul-betul nanti bisa berprestasi, misalkan untuk cabang olahraga bisa berprestasi baik di tingkat kecamatan, kabupaten ataupun tingkat provinsi. Begitu juga rebananya, terus muhadharahnya. Kami berharap kami bisa berprestasi karena dengan begitu kami yang selama ini sebagai sekolah swasta yang mungkin katanya dipandang sebelah mata, betul-betul kami bisa menunjukkan bahwa kami bukan hanya sekolah swasta yang dikatakan swasta hanya semata-mata swasta yang tidak ada apa-apanya, tapi kami betul-betul membuktikan bahwa kami sekolah swasta mampu bersaing juga dengan sekolah-sekolah negeri. Mungkin itu saja harapan saya ke depannya.
Ya, pemirsa SSTV, demikianlah wawancara saya dengan guru-guru yang ada di sekolah ini dan juga kepala sekolahnya. Kita ucapkan terima kasih. Semoga informasi dari MTS Darul Mukmin kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan jangan ragu untuk orang tua siswa menyekolahkan di sekolah sini, karena di sini sudah kita lihat bersama tadi berbagai fasilitas yang ada. Dan kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.